Waalaikumsalam. Semuanya. Waalaikumsalam, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah, Prof. Alhamdulillah sehat, Prof. Alhamdulillah. Tidak terasa ini sudah semester kedua ya, Bu Rosi. Prof, Masih di Majalengka. masih Prof. Sudah hujan Majalengka nih, Bandung sedang hujan nih. Sama Prof, di sini juga hujan. Oh. Rifa di Tasik gimana? Alhamdulillah, Prof. Di Tasik hujan, Prof. Ada 10 pohon tumbang. Bahkan di UPI Tasik, Prof. Ada yang tumbang. Belum. Tapi ini kelasnya kok kelas di UPI kelihatannya ini. Hanya background, Prof. Oh, backgroundnya. Iya. Kalau Rauda di mana? Di Bandung? Masih di Pekanbaru, Prof. Oh, Pekanbaru. Iya. Ya, dikira mau ke Pekan Lama. Ya. Kapan ke Bandung rencana? Insya Allah bulan ini, Prof. Oh, Ada halangan. Iya, Prof. ya, mudah-mudahan minggu atau semester yang lalu ini belum jadi blended itu. Iya, Prof. Hari ini kita akan bicara tentang Farhan, berapa orang ini yang kontrak di kelas? Ini kelas A? Ananda lagi di mana ini? Kelihatannya lagi di mobil. Halo Ananda. Jangan-jangan lagi ngajar nih Ananda gitu kan. Peti Fatimah, di mana posisi? Di sekolah, Prof. Di sekolah. Masih di Cianjur. Cianjur. Alhamdulillah. Tidak hujan di Cianjur? Alhamdulillah, enggak, Prof. Enggak hujan. Ini jam Cuma segini sedikit belum mendung. pulang. Jangan-jangan nanti pas mau keluar pintunya ditutup nih. Tadi mau pulang udah nanggung. Awas, tidak tanggung jawab kalau dikunci oleh penjaga ya. Masih terbuka, masih ada anak yang latihan. Oh, sudah mulai kan biasanya eskul hanya hari Sabtu. Persiapan lomba Oh, lomba apa tuh? Paskibra, Prof. Oh iya. Iya. Memang Paskibra akan mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat nasional ya. Betul. Hari ini kita masih konsolidasi gitu karena jadwal masih belum mapan, tapi sementara kita pegang jadwal yang ada gitu ya. Cuman persoalan Bapak teh kalau sholat senang di masjid gitu, jadi mohon persetujuan untuk mulainya setelah sholat asar untuk Bandung gitu ya. Kalau untuk Rauda jangan-jangan belum kan? Jadi dimulainya jam 4.15. Mohon pengertian lah gitu. Nah, hari ini Bapak sendirian ini karena Pak Yaya masih di perjalanan, kelihatannya sedang nyetir gitu ya. Tidak bisa menemani ya. Farhan, jumlah seluruhnya berapa? Halo Farhan. Ya, Prof. Kalau dari grup ada 20 orang, Prof. Oh, orang. Jadi cukup kalau gitu ya.
Oh, kemarin banyak itu karena digabung ya dengan ya berarti kalau 20 sudah pada masuk semuanya ini. Sudah, Prof. Ya, kalau gitu kita mulai saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita berjumpa lagi ini dalam episode ya, membekali Anda semua termasuk Bu Rosi yang sudah di lapangan gitu ya, Bu Feti yang sudah di lapangan, ini kemampuan asesmen ya dalam bidang bimbingan dan konseling ini. Memang mata kuliah ini berubah-ubah namanya gitu ya, dari mulai testing psikologis, pengukuran psikologis, tes psikologi gitu ya. Tapi coba kita sesuaikan dengan hasanah nuansa dengan kebimbingan konselingan ya, yaitu asesmen, bimbingan dan konseling ini ya untuk S2 ya. Nah, tentu selain nanti kita mempelajari tentang asesmen ya dan praktek-praktek yang ada di lapangan tentang kompetensi asesmen ini ya, maka kita juga akan mencoba ya membantu ya Ananda semua untuk mempersiapkan diri. Alhamdulillah nih Pak Yaya, selamat datang. Ya, aduh punten ya. Maaf Kesawi semuanya ya. corona Baru memang bisa sebutkan menuju nyetir kene yang ini. Oh, alhamdulillah atas Wika Bumi ya. No. Alhamdulillah. Ya, apa? Saya berdua dengan Pak Yaya ini yang akan memandu ya Ibu dan Bapak Ananda semua untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang asesmen dalam bidang bimbingan dan konseling gitu ya, untuk membantu nanti di praktek
ya, BK di lapangan itu, ya, dan juga ada tujuan lain ini Pak Yaya, kita ingin membekali ya Ananda semua itu juga persiapan lah, meskipun ini baru semester, Rauda baru semester berapa ini sekarang? Semester 2, Prof. Semester kedua. Ya, tidak terasa ya. Mau berapa semester Rauda? 3 aja, Prof. 3 aja. Ya. Belum juga sampai ke Bandungnya sudah mau ujian lagi. Ya, jadi ini membekali juga ya pembuatan instrumen ya untuk calon tesisnya masing-masing gitu. Jadi ini kami berharap ya meskipun ini baru semester yang kedua ya Ananda sudah punya bayang-bayang ini ya. Nanti di semester 3 itu akan membuat ya tesisnya itu temanya tentang apa gitu ya. Jadi ini kita akan memandu ya, bagaimana agar Ananda semua konkret ya bagaimana cara mengembangkan instrumen ya untuk mempercepat gitu ya dalam perkuliahan atau dalam penulisan tesis di semester yang akan datang gitu ya. Jadi kami prinsipnya ikan sepat, ikan gabus ya lebih cepat selesai itu lebih bagus gitu ya. Biar nanti ya Riva setelah selesai S2 naik lagi daftar lagi ke S3 nanti gitu ya. Terus saja kuliah. Yang terbaik. Amin. Nah, oleh karena itu maka harus berkait juga mungkin dengan mata kuliah metodologi penelitian gitu ya, sudah mulai memikirkan tentang instrumen yang akan dikembangkan ya. Kalau semester yang lalu kita mengembangkan inovasi ya. Ripa, produknya apa? Mengenai itu Pak, integrasi antara Four Quadrant Priority dengan bullet journal Pak untuk time management Pak kesananya. Waduh, itu luar biasa ini sudah karya yang bagus gitu. Coba dicek lagi ya. Siapa tahu ya, ini waktu itu dengan Pak Eka kan Bapak juga sudah bilang kemungkinan untuk didaftarkan sehingga memperoleh hak gitu ya, hak akan kekayaan intelektual gitu ya. Jadi jangan dibiarkan produk yang capek-capek selama 1 semester itu ya terhapus ya, terlupakan hanya sekedar peroleh nilai berapa, Rifa? Alhamdulillah. Amin Pak, terima kasih. Amin ya. Mau protes kegedean enggak? Tidak Pak, justru terima kasih banyak, terima kasih Dokter. Siapa tahu gitu ada yang protes gitu ya. Nah sekarang ini kita ingin mendorong ya sudah mulai memikirkan calon tesisnya gitu ya. Meskipun nanti kalaupun jadi instrumennya gitu ya, Bapak berharap bahwa kalau bimbingan dengan PA dengan nanti calon pembimbing di tesis gitu ya, jangan langsung ya, menyebutkan karena kita sudah punya instrumen yang valid dan reliable gitu ya, tetap saja harus diawali ya. Ini kalau kita sudah punya instrumen yang bagus itu, yang valid dan reliable itu rahasianya ya antara Ripa, antara Rauda, Siti ya, Bu Siti ya. Ini Bu Kiki sudah masuk belum kelas lain ya Bu Kiki ya. Ini teman-teman jadi jangan mentang-mentang sudah punya instrumennya ya, kita keceplosan menyebutkan itu. Jadi harus tetap saja berbasis kepada permasalahan. Oleh karena itu maka mohon dimatangkan gitu ya. Ini tentang rencana tesis yang akan datang. Bu Siti sudah punya bayang-bayang di Cianjur? Mau rencana penelitiannya apa? Rencananya pengen ke manajemennya, Pak.
Prof. Manajemennya, iya. Boleh saja, silahkan ada manajemen ya. Mengapa kok tertarik dengan manajemennya? Karena banyak teman-teman guru BK yang sedikit bermasalah juga dengan kondisi manajemen di sekolah masing-masing. Kebetulan saya memegang ketua MGBK SMK Kabupaten Cianjur. Jadi banyak teman-teman yang konsultasi terkait itu gitu. Itu ya latar belakangnya. Apa-apa ini kan sekalian curhat ya. Memang apalagi SMK gitu ya. Pengalaman Pak Yaya kalau SMA mah dulu kita ya SMA SMP mah mantep saja gitu. Mantap. Iya, iya. Betul, Prof. SMK ini ya mulailah gitu ya tersisihkan. Nah, bahkan di SMK kan ada kekhasannya itu yang disebut dengan apa? BK untuk persiapan prakrin itu, praktek kerja industri gitu ya. Ini persiapan-persiapannya ya, jangan sampai kecolongan BK tidak memiliki peran ya ketika praktek kerja industri ya, apalagi sekarang dalam kaitan MBKM gitu ya. Jadi sekolah-sekolah pun ya itu harus mengembangkan program-program yang siap pakai lah SMK itu. Jadi sudah bagus, silahkan. Nah, sudah mulai mikir-mikir, ada persoalan-persoalan ya, dan biasanya tentang nasib gitu ya. Nah, ada yang sudah mulai diberi jam ke kelas di Cianjur SMK, Bu Siti? Ada. Ada ya. Ada, ya. Di sekolahnya Bu Siti sudah diberi? Dikasih, cuman karena ganti kurikulum, kalau dulu semuanya di semua jenjang dikasih, kalau sekarang hanya kelas 10 aja gitu. Tapi ada juga yang sebagian sekolah yang belum paham tentang keberadaan BK-nya itu gitu. Iya. Sampai ada yang udah PNS juga, Prof. Tapi penugasan BK-nya itu nggak ditonjolkan, justru malah ditambah tugas yang lain, kasihan juga tuh itu tuh. Nah, itu berawal dari curhatan teman juga sih. Ingin manajemennya ya. Nah, siapa tahu nanti instrumen untuk mengembangkan ya tentang manajemen ini bisa diskusi ini sepanjang satu semester ya Pak ya, kita siap membantu ya sehingga menghasilkan karya instrumen yang bagus gitu ya. Nah, nanti perkuliahan kita selain biasa nanti Pak Yaya akan membagi-bagi tema-tema topik ya. Jadi pertemuan 1, 2, 3 Pak Yaya ini tanggung jawab kita untuk membekali ya konsep-konsep awal tentang asesmen gitu ya. Dan pentingnya kompetensi asesmen itu bagi guru bimbingan dan konseling ya. Meskipun begitu Bapak berkunjung ke Amerika gitu ya, ke sekolah dasar, jadi SD saja, ini kebetulan yang dikunjungi itu labnya Ohio State University gitu ya. Di sana sudah ada school counselor, sudah ada psikolog gitu ya. Sudah ada juga ahli yang spesialis untuk need ya, education gitu, yang bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus gitu. Jadi sudah komplit ya mereka itu ya. Dan uniknya memang ya ada permilahan tupoksi antara psikolog ya, school psychologist ya dengan school counselor gitu. Jadi di sana harmonis ya, tidak tumpang tindih pekerjaan gitu. Nah, jadi begitu Bapak mempelajari ya instrumen yang digunakan oleh oleh school psychologist itu ya, ternyata memang tidak dibolehkan untuk memahami secara mendalam gitu ya. Jadi hanya sekilas-sekilas saja karena menurut mereka itu adalah tupoksinya dari psikolog gitu, school psychologist yang ada di Amerika. Jadi hasil asesmennya dilaksanakan oleh school psychologist ya, kemudian program-programnya dikembangkan oleh kita guru BK. Jadi enak bener gitu, enak tenan gitu ya. Kita
tidak mulai dari assessment gitu ya. Jadi kita harus membuat program itu berdasarkan assessmentnya yang dilakukan oleh school psychologist gitu ya. Nah, berbeda di Indonesia. Di Indonesia itu kan di kita juga ada ya lulusan-lulusan psikologi yang bekerja di di sekolah gitu ya. Tapi ternyata tugasnya sama juga gitu ya antara lulusan ya BK dengan lulusan psikologi gitu. Jadi tumpang tindih di kita ini tupoksinya antara school psychologist dengan school counselor itu gitu ya. Sementara di Amerika Bapak melihat di SD saja sudah begitu rapih. Sayang karena kesempatan observasinya terbatas gitu ya. Jadi tidak melihat bagaimana di sekolah-sekolah menengah gitu ya. Karena di sekolah menengah tambah lagi social worker. Jadi social worker juga ya merambah juga ke jalur pendidikan. Jadi jangan kaget nanti kalau di lapangan ya kita pun menemukan ya mahasiswa-mahasiswi Poltek SOS ya itu yang praktek ya bimbingan konseling di jalur persekolahan gitu ya karena memang school social worker juga kalau di Amerika itu ya ada yang bekerja di jenjang di pendidikan gitu. Nah, jadi kami berharap nanti ya intinya adalah Ibu dan Bapak memahami betul nanti bagaimana fungsi ya hasil asesmen ini ya sementara memang banyak kolaborasi ini kita pelaksanaannya dengan lab ya lab BK Pak Yaya di Cianjur sekolah mana saja yang bekerja sama waktu itu? SMA 1, SMA 2. Jadi kemudian ada SMK swasta, SMA swasta maksud saya. SMA lupa. Banyak ya. Kata sudah belum banyak. Dengan Bu Siti? Belum? Kebetulan belum, Prof. Cuman sudah mengajukan ke sekolah, tapi kan gimana sekolahnya? Iya, memang kan sekolah biasanya juga harus pandai-pandai mendekati komite sekolah, ya. Karena dana ada di komite sekolah, gitu. Jadi kalau programnya disetujui oleh komite sekolah itu bagus, ya. Nah, apalagi sekarang kan sudah kurikulum prototype ini. Sudah ada informasi ini Bu Siti, bagaimana nih kurikulum prototype untuk di SMK? Sudah, Prof. Sama juga tidak ada keahlian atau tetap ada kalau di SMK? Tetap ada keahliannya gitu. Cuman apa sih yang sekarang kan sedang sosialisasi sekolah SMA, SMK, SMP itu menuju ke SMK PK ya, yang apa? SMK keunggulan. Nah, di situ semua SMK harus memiliki satu keunggulan gitu yang bisa dan diarahkan siswa juga untuk berwirausaha itu di situ, Prof. Iya, memang harus pandai berwirausaha gitu. Betul. Dimana apa sih namanya untuk mengurangi itu yang asumsi SMK penyumbang terbanyak pengangguran itu untuk menutupi itu. Dan SMK sesungguhnya sudah lebih maju gitu dibandingkan dengan SMA gitu ya. Kan teaching industrinya sudah jalan kan? Ada toko-toko di sekolah gitu ya. Bahkan di Solo itu kan industri mobil itu sudah ya kolaborasi dengan SMK itu ya. Perusahaan-perusahaan laptop itu sudah berkolaborasi dengan SMK itu untuk menghasilkan. Dan ketika saya berkunjung ke SMK-nya di Jepara atau Kudus yang Jarum itu,
Kudus. Kudus ya, Kudus itu wah luar biasa gitu. Bahkan ya SMK multimedia itu ya baru tahu ya yang membuat Disney itu ya film-film Disney itu sebagian diantaranya diorderkan ke siswa-siswa SMK. Jadi betapa kemampuan ya, multimedia mereka sangat unggul gitu karena memang ya harus mengikuti standar internasional gitu ya. SMK ini lebih berat. Bu Rosi sudah kerjasama dengan lab belum? Belum, Prof. Belum. Bu Rosi tadi SMK juga ya? Ya, SMK juga, Prof. SMK juga gitu ya. Ya. Jadi ini kapan-kapan kita berkolaborasi. Nah, Ya. mungkin juga sekarang ini sudah ada instrumen-instrumen yang online ya. Jadi tidak harus datang Pak Yaya ke Majalengka gitu ya. Padahal biasa nama kalau ke Majalengka teh itu makannya di mana, di daerah Di mana, Prof? Biasanya kalau di Majalengka, ke Majalengka tuh kita lewat Sumedang, Pak. Jadi makan jadi Sumedang. Sumedang. Iya, di Sumedang, di Legok biasanya gitu ya. Di sekitar Legok situ. Pernah juga gitu di yang dekat jembatan Bu Rosi, karena ada rumah makan yang kulit itu juga di jembatan Majalengka sebelum Yang mana, Prof? Jembatan yang Tomo ya? Yang mau ke Tomo bukan, Prof. setelah Tomo ya. Setelah Tomo ya. Dengan itu ada juga rumah makan di sana. Jadi yang hafalnya rumah makannya aja nih. Iya. Jadi Bapak juga dulu ya kalau selama masih muda, wah pokoknya mas seneng ikut-ikutan karena sejak mahasiswa gitu ya. Ikut jadi tester itu ya. Meskipun diawali menjadi prohter dulu gitu ya. Jujur saja juga sambil perbaikan gizi gitu. Kalau ikut tes itu ya bebas. Makannya apa saja yang disukai ya. Termasuk di Cianjur juga pernah nih Bu Siti. Saya ikut-ikutan ke Cianjur ya. Nah, jadi kami pun ingin memperoleh nanti gambaran ya instrumen asesmen apa saja yang ada di sekolah ya masing-masing itu dipelajari, dilaporkan, dikaji gitu ya nanti ya apakah ada yang yang sudah standardized ya di instrumen-instrumen yang ada di sekolah yang ada itu. Nah, kemudian di UPI sendiri kita akan mempelajari ya instrumen yang ada di lab ya. Labnya BK gitu ya. Barangkali nanti akan dibagi tugas gitu ya. Ini kelas apa nih Ripa? Ini kelas B. A atau B ini Farhan? A. Ya. Nah mungkin kita apa ya bagi spesialis. Ya, A itu akan mempelajari instrumen yang ada di BKPK lah itu nih. Itu kami dulu menyumbangkan kami itu karena saya bagian dari LPPM pada waktu itu menyumbangkan sejumlah instrumen hasil riset gitu ya. Ini berserakan ya. Sekarang ini tidak tidak teradministrasikan dengan baik gitu ya. Jadi Farhan dan kawan-kawan akan kami tugaskan untuk menginventarisir gitu ya. Instrumen yang ada di BKPK itu apa saja? Bu Rosi tahu singkatan BKPK? Belum tahu, Prof. Rifa tahu? Badan, Pak, kalau tidak salah. Badan karir, apa? Badan konseling dan pengembangan karir. Iya, Pak. Badan bimbingan dan konseling. Oh, iya. Dan pengembangan karir gitu ya. Jadi ini ketuanya nanti mohon izin ke Bu Yusi gitu ya untuk membantu menginventarisir gitu ya. Khusus ini kelompok A
Siapa yang di Bandung, Farhan? Yang sudah di Bandung ini? Stefani. Mana? Stefani. Stefani mana? Stefani. Hadir, Prof. Punten Hadir, izin Prof. off cam lagi di jalan. Oh iya masih Ya. Ya nanti Teh Fani ya akan ditugaskan tapi lah temen nih masa sendirian gitu ya Ya, Prof. untuk meminta izin ya kepada Bu Yusi ya untuk menata ya jadi menginventarisir ada berapa instrumen yang ada di BKPK ya. Kemudian nanti dibagi-bagi kelompok gitu ya. Dikaji itu dasar akademiknya apa gitu ya. Terus juga manualnya banyak yang sudah berserakan tidak ada manualnya gitu. Jadi tolong ini melengkapi. Jadi tugas yang pertama barangkali Pak Yaya ya kita menginventarisir dulu ya yang ada di BKPK gitu ya. Ini Teh Pani ya. Memang ahlinya itu Ibu Rodiah itu sekarang sudah tidak di BKPK lagi ya. Jadi nanti mohon Bu Fani selain ya setelah izin dari Bu Yusi gitu ya juga harus menghubungi Bu Rodiah gitu. Karena yang paling Mangga, Prof. ya, nanti yang paling hafal itu beliau. Jadi dulu sebetulnya sengaja saya bawa gitu ya diizinkan meskipun butuh tenaga di LPPM gitu, tapi diizinkan untuk pindah ke ke BKPK itu untuk mengawal itu. Tapi ternyata sekarang beliau berpindah ke unit yang lain. Tapi Bu Yusi sudah mencoba mengajukan usul ke pimpinan supaya dipindahkan kembali Bu Rodiah itu ya karena beliaulah yang paling hafal karena almarhum Prof. Tin Soekartini ya kan tidak mungkin Bu Pani wawancara dengan Prof. Tin gitu ya. Tolong. Nah, tetapi nanti setelah diinventarisir ya, bukan tugasnya Bu Pani saja, jadi yang lain pun ini kelompok-kelompok itu harus mendalami gitu ya dasar kajian teori dari masing-masing instrumen yang ada di BKPK itu apa saja ya dan manualnya seperti apa gitu sehingga ini nanti bisa bermanfaat dan yang terakhir saya mohon ya mana instrumen yang berpeluang kan sudah jago-jago inovasi gitu yang berpeluang untuk inovasikan ya. Tapi sekarang kan Pak Eka di bagian asesmen juga di. Iya. Jadi nyambung gitu loh. Nyambung ya. Ada anak milenial yang bisa membantu barangkali ini peluang ya. Jadi tolong ini Farhan dan kawan-kawan ini membuat semacam schedule ya apa saja yang akan dilakukan gitu ya untuk mengkaji ya instrumen-instrumen yang ada di BKPK tersebut ya. Gitu. Jadi tugasnya adalah tadi pertama dasar teoretiknya gitu ya itu diambil dari teori-teori babonnya itu teori apa gitu jadi harus ada dasar akademiknya ya kemudian manual ya bagaimana mengoperasikannya termasuk penafsirannya ya Pak ya di manual itu ya coba dicek kalau tidak ada ya harus dibuatkan. Nanti saya ingin minta laporan dari Kang Farhan itu ya apakah ini merupakan tanggung jawab kelas ini kelas A ya kelas A saja atau harus minta bantuan kelas B gitu karena instrumen yang ada di lab relatif lebih mapan gitu ya, lebih teratur gitu ya. Dari sisi pengadministrasiannya lebih jelas karena di sana strukturnya juga ada yang bertanggung jawab khusus ya dan ada laborannya gitu ya untuk mengelola itu. Ya mudah-mudahan ini setelah
Omikronnya pulang kembali ya ke negerinya, kita bisa melaksanakan lagi ya pelaksanaan asesmen BK itu ke sekolah-sekolah gitu ya. Biar juga nanti yang S2 itu ya kalau ada peluang ini diutamakan untuk ikut jadi tester ya. Bahkan mungkin Ripa sudah jadi tester. Pernah pengalaman Ripa? Tester belum Pak, kalau itu yang menilai hasil pernah Pak. Oh, menilai hasilnya. Itu lebih tinggi itu. Maksudnya Pak di membantu para Hardian Pak, bantu Pak Dokter ya waktu Iya. di dengan para Hardian. Analisisnya malah akan lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau membantu jadi prokter sudah pernah? Itu artinya apa Pak? Mohon maaf. Belum tahu prokter. Waduh, Bu Rosi pernah jadi ikut? Enggak, Prof, belum. Mana Ananda ada? Ya, Pak. Pernah jadi prokter enggak? Lagi di mana ini? Udah di rumah, Pak. Oh. Udah nyampe. Iya. Aduh, baru pulang ini juga. Iya, Pak. Baru nyampe. Jadi prokter enggak? Proktor gimana, Pak? Pernah jadi prokter enggak? Prokter yang uji tes. Iya. Waktu itu teh belum, Pak. Belum ya? Iya. Bu Pan, Teh Pani pernah? Ya, alhamdulillah Prof. Proktor, tester, admin lengkap. Wah, ini sudah. Tinggal interpreter aja yang belum. Nah, interpreter malah Rifa. Belum. Ya. Tapi membantu para hadiahnya Rifa gitu ya. Berarti apa itu prokter itu, Pan? Waktu itu tugasnya membantu tester, Prof. Membantu tester. Jadi ini istilahnya mohon dipahami. Kalau yang utama itu ya disebutnya tester gitu ya. Itu ada persyaratan-persyaratannya. Pani pernah ikut pelatihannya untuk tester? Ya, ikut Prof, ikut pelatihannya waktu itu. Ya. Ini memang di S1 kan kami harapkan punya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah ya, kemampuan untuk jadi prokter. Tapi ternyata Pani Wungkul ya Ripa belum, Ananda belum. Ini jangan-jangan tidak jalan ini Pak Yaya. Itu pandemi, Prof. Oh, gara-gara pandemi. Kalau angkatan 2017 mohon. Iya. Kalau Pani duluan itu masuk programnya. Oh, jadi programnya ya. Ya waktu saya di situ juga Pani udah masuk gitu. Tester. Iya. Oke, jadi tester itu adalah yang membantu ya operasional ya. Prokter ya. Itu sementara yang utamanya adalah tester. Tapi jangan disebutkan pembantu ya. Makanya istilahnya pun kita tetap ya, tester, prokter gitu ya. Nah, tapi dulu gitu ya, ketika saya juga ketika jadi mahasiswa hanya prokter aja gitu, tidak pernah jadi tester. Oh, sebentar. Pernah diangkat jadi tester itu ketika tesnya di NHI itu karena kekurangan tenaga gitu ya. Jadi itu mudah-mudahan saja ini ada peluang ya Ibu dan Bapak untuk bisa berperan ya. Ternyata ini yang malang melintang ini baru Bu Pani ya untuk jadi tester prokter segala macam ini ya. Padahal biasanya kita paham itu kalau sudah terjun langsung gitu ya. Pani punya pengalaman yang manis ketika jadi tester atau prokter? Apa? Alhamdulillah banyak, Prof. Coba mana yang paling teringat? Waktu pertama kali ngetes
terus kesiangan, terus dimarahin sama Bu Ati. Aduh. Benar lucu Prof itu, aduh. Tapi alhamdulillah banyak pengalamannya juga gitu Prof. Bisa lebih kenal dekat dengan dosen gitu. Terus memang betul tadi kata Bapak, ingat juga kata Pak Suherman, kalau ngetes itu menyambung hidup katanya. Perbaikan Ya. gizi apa ya. Perbaikan gizi. Iya. Belum pelototan. sama ada honornya juga gitu kan, lumayan lah gitu, nyambung hidup. Ya, jadi ini dengan praktek langsung itu biasanya teringat gitu ya. Jadi kita akan lebih hati-hati. Mengapa tidak boleh terlambat ya? Karena kan melibatkan orang lain gitu ya. Jadi bagaimana sekarang kita akan memberikan contoh ya tepat waktu ya. Kalau kitanya sendiri tidak tepat waktu gitu. Jadi ini tentu ya, ini pengalaman kami pun ya, ini di training supaya tepat waktu itu ya oleh almarhum Pak Jawadi itu ya memang ya harus ketat gitu ya. Dan biasanya merasa bangga gitu kita pun juga itu ya, harga diri merasa naik kalau jadi proctor, jadi tester itu ya. Nah, jadi nanti itu mohon dibuat semacam rundingan khusus ya, ini oleh Kang Farhan dikoordinasikan ini ya untuk mencoba mempelajari ya instrumen yang ada di sana gitu. Apakah bisa nanti dilaksanakan oleh kelas A saja gitu, atau saya harus minta bantuan juga ke kelas yang sebelahnya gitu ya. Nah, tapi kalau perkuliahannya masih tetap daring gitu ya, bolehkah digabung gitu ya, supaya apalagi nih hari semester ini sampai banyak sekali ya, meskipun nanti tentang waktu kita selesaikan secara adat gitu. Karena ternyata bukan hari Kamis ya, yang kelas yang satunya itu hari Senin. Senin Pak. Senin. Ya. Jam berapa? Jam 7 rasanya. Jam 7. Senin nanti sebentar. Jam Senin. Tapi jadi berpindah. Berpindah? Ya. Ya, nanti belum matang lah. Nanti kita bicarakan di masa yang akan datang ya. Ya. Jadi itu luaran yang akan dikuasai oleh Ananda semua adalah yang pertama tentu tadi kita secara akademik memahami tentang konsep-konsep assessment itu ya, pentingnya kompetensi assessment itu, karena coba buka-buka di Permendiknas nomor 27 ya tahun 2008 itu sudah ada ya, salah satunya memang kompetensi untuk melaksanakan assessment itu ya. Nah, tetapi tentu melaksanakannya itu tidak menjadi tumpuan utama gitu. Nanti di lapangan itu ya sesungguhnya adalah memanfaatkan hasil ya asesmen ini adalah untuk kepentingan program BK gitu ya. Jadi ini termasuk juga nanti mungkin ada sesi khusus ATP ini Pak Yaya gitu ya. Karena ATP itu sudah mendunia, sudah saya bawa ke beberapa negara itu ya, termasuk ke Malaysia, ke Thailand gitu ya. Tapi jangan-jangan Bu Rosi di Majalengka saja belum punya. Apa Prof? ATP. Belum. Waktu itu udah beli katanya Prof di sini di sekolah tuh ya ITP-nya. Tapi nggak tahu udah pada hilang kemana. Waduh, kasihan banget. Iya. Programnya sudah pada tidak ada jadi. Iya, Prof.
Jadi justru tadinya Bapak ingin memperoleh masukan ini bagaimana implementasi pengalaman-pengalaman Bu Rosi ketika menggunakan ATP gitu ya. Bu Siti di Cianjur. Sudah punya belum? Belum, Prof. Belum. Ya. Ananda? Kemarin sempat pesen waktu itu, cuman nggak tahu tuh belum sampai sekarang belum ini tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya belum ada. Jadi pengurus waktu What? itu, waktu pengurusnya dari SMA. Sekolah Ananda sudah menggunakan ATP belum? Belum, Prof. Belum. Ya. Tapi sudah menguasai. Insya Allah. Sudah bisa. Pak Asep, di sekolah Pak Asep sudah ada ATP? Pak, belum juga, Pak. Belum aja di juga Garut, Pak AKPD. Asep? Iya, Pak. Oh, jadi ke Garut belum datang nyampe. Itu ke Cimahi aja. Bu Ananda belum punya sekolahnya ya. Waduh, ini ternyata Indramayu sudah ada, Prof. Indramayu, alhamdulillah Bu Lilik ya. Nanti bisa presentasi ya bagaimana pengembangan programnya dari hasil. Jadi selain bagaimana terampil mengassesnya gitu, yang paling pokok adalah bagaimana kita mengembangkan program ya dari hasil instrumen itu ya untuk kepentingan ya peserta didik kita, untuk kepentingan konseli-konseli kita. Jadi itu yang terutama gitu. Jadi kami tidak terlalu berharap gitu ya untuk menjadi tester, jagoan-jagoan tester gitu. Bahkan ini nanti kalau yang mau jadi tester beneran selain harus ada kompetensi khusus juga harus mengikuti pelatihan khusus gitu ya. Di UPI dulu ketika ada Prof Sa nu jago karate teh Pak Yaya Subino itu ya kita sudah melaksanakan pelatihan itu ya itu alhamdulillah yang pertama itu dan terakhir WIS itu. Nah, UM sebetulnya adalah kemudian gitu ya, tetapi karena UM itu Universitas Negeri Malang itu konsisten ya, jadi sampai sekarang ya, maka yang ingin jadi ya tester itu ya harus punya sertifikat dari Malang gitu ya. Jadi kita pun Pak Yaya ini jangan kalah ini karena sebenarnya inisiatifnya dari UPI gitu ya. Jadi kita pun bangkitkan kembali lah kejayaan ya sehingga UPI menjadi pelopor itu gitu ya. Jadi nanti selain ya sudah lulus S1 S2 itu ya harus ada sertifikat bahwa mampu ya melaksanakan asesmen ini itu dilatih di Malang gitu. Karena jangan sampai alumni S2 ya mentang-mentang sudah diberikan ya pelatihan oleh kami gitu ya kemudian juga mengklaim dirinya sebagai tester gitu ya bahkan dia menyelenggarakan ya, testing di beberapa sekolah gitu. Nih Pak Asep barangkali masih dapat ada nggak yang teman kita alumni UPI S2 itu yang menyelenggarakan tes psikologis ya asesmen itu ke sekolah-sekolah? Kalau di sini sih nggak ada, Bro. Nggak ada. Iya, cuma di kota ada juga lembaga yang itu yang memang sudah biasa juga untuk ke sekolah-sekolah gitu. Selain dari UPI, ada juga lembaga sendiri yang emang suka diminta untuk psikologi mungkin ya Pak. Gimana?
Biro Psikologi mungkin Pak. Ya, Biro Psikologi, tapi ya. kalau ini alumni S2 merasa bahwa sudah gitu. Kalau alumni sih nggak ada. Iya. dia mendirikan biro gitu. Padahal ya kami dari PB pengurus besar Abkin tentu memberikan teguran gitu. Kebetulan saya waktu itu di sekarang itu ketua Dewan Akreditasi Lisensi Sertifikasi ya. Itu tentu menegur yang bersangkutan. Jadi kami undang ke UPI ya, mengingatkan bahwa tidak boleh kita itu membuat biro ya assessment ya untuk menyelenggarakan tes psikologis karena kita tidak berwenang gitu ya melaksanakan itu kecuali kalau sudah mengikuti pelatihan khusus ya di bidang tersebut ya. Karena ada juga teman-teman biro-biro psikologi tertentu juga yang mengeluarkan sertifikat gitu. Kalau sudah memiliki sertifikat itu boleh baru kita melaksanakan kewenangan gitu ya. Nah, memang di lapangan ini ya menjadi kontroversi gitu ya karena itu ya kita bersaing. Bapak kalau yang dari Malang itu misalnya kita kan itu kayak pelatihan ya Pak, kurang lebih sekitar 6 bulan kalau nggak salah. Enggak sampai 6 bulan, 40 hari Bu Wiwik. Oh malah 40 hari Pak. Soalnya waktu pas saya dapat kayak brosur gitu tuh Pak 6 bulan ya. Biayanya juga waktu itu dari 10 juta naik gitu sampai kalau nggak salah terakhir ini 16 Pak. 16 ya. Kemudian maksudnya kalau dengan biro psikologi itu batasannya tuh sampai mana gitu loh Pak. Kebetulan saya juga S1-nya psikologi Pak. Gitu. Jadi kadang memang kalau untuk tes-tes kayak intelijensi gitu atau apa yang masih ringan itu sebetulnya dari S1 psikologi itu kan memang sudah diberikan gitu Pak. Iya. Memang ini menjadi kontroversi juga gitu ya. Ini pertanyaan Bu Wik itu ketika di lapangan itu ya. Karena kami pun di Malang itu ditegur gitu ya oleh HIMSI gitu ya. Mengapa gitu? Karena ya kami kira kan tidak dicek dulu, yang penting kan guru BK yang kita latih itu asesmen itu ya. Tahu-taunya guru BK itu S1-nya adalah S1 non BK gitu psikologi ya, terutama Bu Wik. Nah, terus ditegurnya mengapa? Karena ternyata kan menurut kode etiknya HIMSI ya. Itu kan bukan kewenangan lulusan dari S1 gitu ya. Jadi ini juga yang kami menjadi hati-hati betul gitu. Jadi kami sebetulnya Abkin dengan HIMSI pada tahun 2005 itu sudah memiliki MOU ya tentang kesepakatan ya instrumen-instrumen mana saja yang kelompoknya kategori A gitu. Jadi kalau instrumen kategori A itu yang sudah diperjualbelikan gitu ya. Jangankan ya Bu Wiwik ya alumni psikologi gitu ya. Ini kan kalau sudah bertebaran di luar itu ya siapa saja kan di sana juga banyak instrumen yang sudah lengkap dengan manualnya ya, petunjuknya gitu ya. Bagaimana cara menginterpretasikannya dan seterusnya. Jadi itu adalah sudah publik. Ya, jadi jangankan kita yang sudah S1 gitu ya, orang awam saja kalau memang mahir ya, itu mengapa tidak? Nah itu Ketua HIMSI pada waktu itu ya menyebutkan itu kategorinya A gitu ya. Jadi instrumen-instrumen yang sudah dijual bebas itu gitu ya, itu silahkan sebetulnya kan tidak ada larangan gitu ya. Meskipun tadi ya kalau HIMSI ternyata meskipun Dr. Ahmad berpendapat bahwa kalau kategori A itu siapapun boleh gitu, apalagi lulusan psikologi gitu, lulusan BK gitu ya, ini lebih lebih mumpuni gitu sebetulnya. Tapi memang jangan lupa di kode etiknya gitu ya Bu Wiwik, jangan lupa kalau Bu Wiwik anggotanya HIMSI kena tuh aturan itu. Jadi kami waktu itu ditegur ya karena menerima S1, padahal S1 itu tidak boleh, harus dari S2 gitu, dan S2 pun S2 yang fly gitu ya, yang terapan gitu ya. Beda dengan
S2 psikologi yang sains gitu. Jadi ini barangkali gambaran bagi teman-teman semua. Nah, kemudian kelompok B itu tadi yang dilatihkan ya, Bu Wik, yang dilatihkan ya, ada sertifikatnya, tidak hanya di Malang gitu, sebetulnya boleh di mana saja. Kan ada juga beberapa biro psikologi yang menyelenggarakan itu. Saya juga sudah pernah ikut gitu ya. Itu boleh ya, kita sebetulnya itu adalah instrumen yang kategori B gitu. Tapi instrumen yang kategori C gitu, itu adalah yang sifatnya itu perlu diagnostik yang sangat mendalam gitu. Contoh rohsah itu ya. Masih ingat Bu Wiwik rohsah seperti apa? Alhamdulillah masih ingat Pak. Masih ingat? Bercat tinta Pak. Ya kan cat tinta itu kan harus menafsirkan gitu ya kan. Nah, itu tentu perlu diagnostik yang sangat mendalam dan perlu pengalaman yang lama gitu malang melintang. Jadi kategori C itu ya jangan disentuh oleh teman-teman yang dari bimbingan konseling. Jadi boleh itu yang tipe A, tipe B. Nah, kemudian kami melanjutkan setelah penatanganan MOU itu pertemuan di HIMSI di Jakarta ya untuk memilah-milah ya mana kategori-kategori yang A, B dan C ya. Tapi pada waktu itu ternyata ya di internal HIMSI sendiri ada perbedaan pendapat gitu ya, merasa bahwa ya instrumen itu tidak boleh dipilah-pilah A, B, C gitu. Jadi orang BK tidak boleh intinya menyelenggarakan testing psikologis gitu ya. Nah, ini salah satu alasan mengapa sekarang kita ganti namanya bukan testing psikologis gitu ya, tetapi assessment gitu ya. Ini dalam rangka menjembatani supaya kita juga tidak bertempur tanda kutip ya dengan teman-teman HIMSI gitu ya, karena memang supaya tidak terjadi permasalahan. Kalau Dr. Ahmad pada waktu itu ya berpendapat bahwa masyarakat Indonesia itu kan banyak dan mungkin bisa ditangani hanya oleh psikolog. Ya, tidak mungkin gitu. Oleh karena itu ya kita perlu kolaborasi dengan ya guru bimbingan dan konseling dengan konselor gitu. Jadi ini jauh ke depan gitu. Tapi internal di dalamnya sendiri terjadi masalah sehingga pertemuan di Jakarta itu ya tidak berlanjut sampai sekarang. Jadi 2006 ya sampai sekarang ini belum lagi ada pertemuan ya kelanjutan untuk memilah-milah tadi. Tetapi berdasarkan apa? Piling saja, rohsah itu tidak boleh gitu ya. Jadi yang lainnya barangkali Kepribadian sih Pak ya itu. Ya bisa dilakukan gitu ya. Jadi silahkan Bu Wik ke sana tapi dengan catatan tadi kan sekarang sudah PNS Bu Wik. Iya Pak. Jadi nanti hati-hati jangan bukan psikologinya gitu tapi PNS sebagai guru. Ya. Kalau tesnya mah Pak insya Allah untuk tes sebagai tester gitu ya menginterpretasikan kan memang belajar gitu Pak. Sebetulnya mah udah insya Allah masih ingat dan masih tahu gitu ya. Cuman yang kesulitan tuh kita sebetulnya alat tesnya Pak. Jadi alat tesnya selain mahal juga kalau mau beli itu memang kita harus ada label psikolog gitu belakangnya tuh Pak. Jadi memang kesulitannya gitu. Jadi kalaupun misalnya mau ikut itu yang di Negeri Malang itu memang harus ikut tuh maksudnya mah untuk sekalian beli alatnya gitu. Iya, ya memang pelatihan itu memang sekalian beli alat ya Pak. Alatnya gitu ya. Jadi intinya adalah selain mampu ya kompeten tapi juga harus punya lisensinya itu yang disebut ya Bu Wik gitu. Jadi kita harus punya sertifikatnya gitu. Ya, jadi ini itu hal-hal yang akan kita bincangkan bersama-sama ya untuk selama 1 semester sekarang ini. Ya. Pak Yaya, boleh nambahkan? Sedikit saja. Sekarang itu ada instrumen yang saya tidak tahu pengembangnya siapa, tapi rasanya itu dari percetakan. Yaitu AKPD itu. Yeah. AKPD itu sudah menyebar gitu. Penyebarannya lebih dari ITP, ATP gitu. Iya. Karena
para guru BK itu menganggap itu lebih praktis katanya. Bu Wiwik sudah punya AKPD? Kalau punya sih belum Pak, cuman kemarin kan saya dengan beberapa teman guru BK itu waktu itu memang pengen kayak bikin apa sih Pak, kayak aplikasi gitu ya Pak ya. Jadi kita asalnya sih dari iseng gitu Pak, mau nyoba pakai ITP untuk asesmennya tuh. Jadi kayak bikin aplikasi gitu, tapi awalnya tuh asesmen dulu kan gitu yang untuk membantu guru BK kerja tuh. Tapi kalau kita pakai ITP tuh kita harus izin dulu nggak sih Pak ke UPI gitu, ke ini untuk menggunakan dong, itu? ini ke pengembangnya. Nanti Iya gitu. Mikirnya kan dulu karena belum kuliah Pak, jadi habis ribet gitu kan. Jadi ada teman yang ngusulin, katanya Bu ini ada AKPD. Saya tuh mikir-mikir ini AKPD itu dari mana kok bisa muncul ada gitu. Tiba-tiba tuh datang gitu. Bu Iya. Fani sudah ada AKPD di Majalengka? Majalengka Bu Rosi kali Pak. Bu Rosi. Iya udah ada Prof, tapi saya belum pakai sih, cuma itu sempat dibahas waktu MGBK. Oh, gitu. Ya. Bu Siti Mas juga kan jadi guru BK ya? Betul, Prof. Mohon izin. Sudah ada diizinkan. Sudah ada karena memang kebetulan saya memang di MGBK-nya saya di bawah naungan Kemenag ya Prof. Jadi memang yang digunakan itu AKPD yang memang itu betul lebih praktis katanya tuh, karena penggunaan AKPD itu lebih langsung katanya tuh, langsung ada program bulanan, semester dan tahunan. Selain AKPD mohon izin Prof, ada lagi teman tuh menawarkan ada IKMS Prof. Oh, ada lagi itu binatang baru ya. Ya. Nah, jadi ini tantangan juga ya bagi kami tim pengembang ITP ini ya. Memang ternyata guru BK itu tidak hanya asesmennya gitu ya, tapi bagaimana menjabarkan dari hasil asesmen itu ke dalam program. Tadi itu yang menjadi ya daya tarik bagi guru-guru BK di lapangan gitu ya. Ini. Jadi kami pun ini sedang berpikir melakukan ya pengembangan ITP sehingga lebih nanti membantu kepada guru-guru secara praktis gitu. Ini rencana ini ya. Ternyata sudah banyak saingan. Terima kasih Pak Yaya. Nah, dan juga ya Pak Yaya, ada juga misalkan ya yang pernah saya bawa ke kelas itu ya pada waktu itu tes ya yang dengan scan jari, sidik jari gitu. Iya. Dermatologi itu ya hanya 15 menit inteligensinya ada, kepribadiannya ada, bakatnya ada gitu ya. Kan lebih praktis itu gitu ya. Cuman masalahnya pada waktu itu alatnya yang mahal. Jadi dengan teknologi itu ya cukup ya sidik jari kita direkam gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kayak membuat SIM saja gitu ya. Kan 15 menit ya. Padahal Bu Fani ketika melaksanakan tes psikologis asesmen berapa lama itu ke sekolah-sekolah itu? Berapa jam? Fani? Halo, masih ada? Iya, Prof. Berapa jam? Apanya, Prof? Punten. Melaksanakan tes psikologis di sekolah itu berapa jam, Bu Fani? 3-4 jam. 3-4 jam, coba bayangkan itu ya. Nah, ini mah hanya cukup 15 menit itu sudah selesai. Nah, memang ada persoalan ya ketika, jadi saya pun dulu sudah membawa ke UPI gitu ya, ke Pak Yaya sudah disodorkan gitu. Nah, analisisnya ternyata tidak boleh oleh kita gitu. Jadi interpreternya harus diserahkan kepada operator. Ini yang jadi permasalahan. Sudah kita beli alatnya gitu ya, mahal. Nah, setelah mahal itu kita pun harus sudah store. Jadi kelihatan ini gaya marketingnya pinter gitu ya. Jadi ada event-event yang sengaja dipegang oleh mereka sehingga ada ketergantungan ya
dari user itu kepada mereka gitu. Jadi ini yang belum terpikirkan oleh kami gitu ya, ketika saya mengembangkan ITP itu tidak sampai di sana gitu ya. Jadi dermalogi itu ya, sidik jari itu ya, mereka tetap memegang semacam kekuasaan sehingga kita harus selain membeli alatnya juga harus ya store gitu ya untuk menginterpretasikan ya hasil dari yang dilaksanakan. Jadi kita seolah-olah hanya sebagai ya proper kalau begitu mah ya. Sudah beli mahal alatnya, kita hanya sebagai pengumpul data gitu. Jadi ini yang menyebabkan itu. Jadi tentu ini tantangan-tantangan yang ke depan ya, bagaimana validitas reliabilitasnya barangkali memang masih perlu dipersoalkan ya. Insya Allah nanti minggu depan saya berikan contoh gitu ya. Saya sendiri, kalau Pak Yaya waktu itu belum sempat di sidik jari ya. Belum sempat. Belum sempat ya. Ya mudah-mudahan saja ini kalau sampai bisa sudah luring, mungkin nggak ini luring gitu ya. Kita ingin sebetulnya memberikan pengalaman-pengalaman seperti ini. Barangkali itu hal-hal yang kita diskusikan ya untuk rencana ke depan. Insya Allah barangkali perkuliahan kedua nanti lebih sistematis ya. Dengan membaca, dipoto dulu, jangan lupa ini. Harus ada fotonya. Tampil dulu. Masih ulang tugas yang sebelumnya. Gimana? Bertanya terkait tugas yang sebelumnya, boleh ya? Yang mana? Untuk yang mengkaji instrumen itu, apakah kita lakukannya di luar jam perkuliahan atau di dalam? Terus, apakah kita dibagi-bagi dalam beberapa kelompok, gitu, terus masing-masing kelompok pegang beberapa instrumen gitu, dikaji. Nah, jadi yang jelas ini tidak mungkin dilaksanakan dalam perkuliahan gitu. Jadi artinya ada dulu survei awal ya. Ini Bu Van coba nanti Pak Yaya bilang ke Bu Yusi ya supaya Bu Fani tidak dari siapa-siapa ya, jadi yang masuknya mungkin Pak Yaya mungkin saya gitu ya, sehingga Bu Fani tinggal melanjutkan saja. Tolong diinventarisir dulu ya berapa banyak instrumen yang ada di BKPK gitu, karena itu merupakan kekayaan ya yang jangan sampai ini tidur gitu ya, kekayaan itu tidak bermanfaat ya, karena memang tentu ya sesuai dengan perkembangan yang terbaru ya, mereka guru-guru BK di lapangan ingin yang praktis gitu ya, nggak tahu teorinya dari mana, nu penting mah ada program ya bulanan, program mingguan, ada program harian gitu. Ini yang belum sempat saya kembangkan di ITP ATP itu ya. Oke, jadi gitu Kang Farhan, saya belum bisa menjawabnya gitu karena perlu dulu inventarisasi dulu ya berapa banyak gitu ya gitu. Makasih Kang Farhan. Ada yang sudah moto nih? Sekarang boleh dipoto, Prof. Teh Ananda boleh dibuka atau nggak bisa nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih. Nanti dikirimkan Kang Farhan ke Bapak ya. Ternyata baru tahu Kang Yaya, Pak Yaya ini ada monitoring gini. Dikira tuh sudah melaksanakan mah sudah ya, ternyata ada monitoring yang harus bukti BKD. Makasih ya atas kebersamaannya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, yang jadwal kelas B itu ternyata sudah yang terakhir itu ada di hari Kamis. Kalau ada di jam hari besok Pak, besok jam 7 kalau nggak salah. Iya. Waduh. Wah. Ini kelihatannya nanti ini kayaknya diberitahu belum bisa dulu ya, Pak ya. Kebetulan juga ada jadwal ke rumah sakit ini. Oh, mohon.
Atau Pak Yaya bisa? Kalau resan abdi teh anjing teh masih aya jadwal nu sanes. Kan ya, masih bentrok. Mohon masih bentrok-bentrok. Nah, aya lagi pada jam yang sama ini statistik juga dengan Pak Sudaryat. Oke, mangga hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Dokter Yaya. Pak Yaya nuhun.